Kau jangan suka-suka kau aja ngomong. Kami juga bisa suka-suka kami ngomong. Kami cari kau nanti. Ya, kami akan buat laporan polisi dan kami akan minta ke pihak polisi agar segera menangkap kau lagi dulu. Ya, kau ini perusak bangsa kau. Kau menghina Pak Prabowo. Kami nggak terima. Kami garda terdepan. Grid Jaya akan mengawal Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Silakan. Kau mau mengkritik, silakan, itu hak kau, tapi kau jangan menghina dan kata-kata yang tidak baik. Sepintar-pintarnya Rocky, suatu saat dia pasti akan kena batunya, karena tidak ada orang hebat di dunia ini. Kalau dia selalu berbicara hal-hal negatif terhadap pimpinan bangsa ini, suatu saat dia akan kena batunya. 100% Rocky Gerung, Senquote, bajingan, tolol. Ada pepatah yang mengatakan, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Artinya, orang yang berbuat sesuatu yang tidak baik akan kembali pada dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar si roti gulung ya, yang semakin kesini semakin menjadi bulan-bulanan para pendukung Prabowo ya. Ya kalau kemarin Prabowo yang menyindirnya ya, memberikan ultimatum hingga roti gulung termencret-mencret gitu ya, sampai membuat klarifikasi dan lain sebagainya. Kini adalah giliran para pendukung Prabowo garis keras ya, yang speak up dan menghujat si roti gulung yang suka menghina presiden tersebut ya. Tidak hanya menghujat, netizen juga ada yang melaporkan yang bersangkutan ya. Yang bersangkutan maksudnya si manusia tidak berguna itu ya, ke Bareskrim Mabes Polri karena dianggap telah menghina Presiden Prabowo. Wah, keren kali ya, kena batunya ini orang ya toh. Iyalah. Ya memang harus dikasih pelajaran macam gini lah, biar ada efek jera agar tidak merusak ya mental generasi muda Indonesia ya. Karena generasi muda Indonesia saat ini, pada saatnya nanti mereka lah yang akan memimpin bangsa dan negara ini ya. Tetapi intinya teman-teman ya, saya tidak tahu apakah yang dimaksud penghinaan yang dilakukan oleh roti gulung ini adalah penghinaan yang baru saja dilakukan ataukah penghinaan yang sudah lama dia sampaikan ketika di masa Jokowi gitu ya. Intinya ini bukan lagi masa Jokowi ya, perlu diketahui kepada para pembenci Jokowi, ini adalah masa Prabowo. Kalau mau menghina presiden, maka berpikirlah sejuta kali dulu sebelum dideportasi ke Israel kawan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kau jangan suka-suka kau aja ngomong. Kami juga bisa suka-suka kami ngomong. Kami cari kau nanti. Ya, kami akan buat laporan polisi dan kami akan minta ke pihak polisi agar segera menangkap kau lagi dulu. Ya, kau ini perusak bangsa kau. Kau menghina Pak Prabowo. Kami nggak terima. Kami garda terdepan. Grid Jaya akan mengawal Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Silakan. Kau mau mengkritik, silakan, itu hak kau, tapi kau jangan menghina dan kata-kata yang tidak baik. Oh kan, iyalah. Ini menurut saya video lama tetapi masih relate ya sampai saat ini. Jadi jangan seenak udel kau menghina ini, menghina itu ya. Kau kucari nanti kau. Nah ini sudah lama sebetulnya teman-teman ya, tetapi saat ini viral kembali setelah si roti gulung direspons oleh
Prabowo ya dengan sangat keras menurut saya, walaupun Prabowo tidak menyebutkan nama, tetapi semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote paham siapa yang dimaksud oleh Prabowo itu. Siapa lagi kalau bukan Bujang Lapuk alias si jomblo permanen. Menurut netizen loh ya, bukan menurut saya. Saya cuma mengulang untuk menjelaskan gitu loh. Tapi saya sepakat sih ya. Hah? Ya ini ya, roti gulung sedang dicari rakyat Indonesia. Kalau ketemu roti gulung langsung bawa aja ke Kapolsek. Siap-siap roti gulung membusuk di penjara. Saatnya bergerak bersihkan orang-orang tak berguna. Iyalah. Apakah si roti gulung gak berguna? Emang betul, itu orang gak berguna. Coba tunjukkan kepada saya, gunanya roti gulung di negeri ini apa selain mencaci maki? Gak ada. Hah? Lanjut. Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol, saya bilang iya, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN kedua, kalau Prabowo sedang membuat apa namanya itu SMK jilid 3. Jadi semua itu mesti kita dalam konteks. Pada waktu saya ucapkan bajingan tolol, memang itu hanya diarahkan pada Jokowi, tidak pada orang lain. Iya, saya apa namanya ya, menyampaikan kepada teman-teman, tolong abaikan video barusan ya, tetapi tolong baca tulisannya saja di badan videonya gitu ya. Manusia TOLOL mulai ketakutan mesti ditindak, ya kan? Iya, kenapa saya katakan tolong diabaikan videonya? Karena nggak berguna. Ah, ini orang sebetulnya nggak berguna, betul-betul nggak berguna, omongannya nggak ada yang bener, ya kan? Isinya cuma sumpah serapah. Begitu direspon oleh Pak Prabowo, ketakutan sampai termencret-mencret macam kayak gini, ya kan? Mengklarifikasi bahwa, oh iya, saya akan mengatakan bahwa Prabowo itu BAJINGAN ya TOLOL ya kan, kalau ini kan ngales ya kan, seolah-olah dia ingin memberikan pernyataan bahwa dia tidak sedang menghina Prabowo pada saat itu, melainkan menghina Jokowi. Alah, cemen kau roti gulung. Lanjut. Sepintar-pintarnya Rocky, suatu saat dia pasti akan kena batunya. Karena tidak ada orang hebat di dunia ini. Kalau dia selalu berbicara hal-hal negatif terhadap pimpinan bangsa ini, suatu saat dia akan kena batunya. Mungkin Pak Prabowo tidak akan memberikan dia kesempatan untuk melakukannya lagi. Itu harapan kita, karena Rocky Gerung itu pintar otaknya, tapi cara ngomongnya menunjukkan dia seorang yang tidak beradab. Dia bukan orang Indonesia, karena Indonesia menjunjung tinggi adab dan sopan santun di dalam berbicara atau bersikap dalam hidup. Sementara si Rocky ini melakukan hal-hal yang menyimpang dari peradaban bangsa Indonesia. Itu sebabnya saya mau katakan bahwa satu saat dia pasti akan kena batunya. Sepintar-pintarnya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Itu adalah sebuah peribahasa yang menurut saya itu memang sangat apa namanya ya, yang sampai saat ini masih relate dan belum bisa dipatahkan. Tetapi menurut saya peribahasa tersebut tidak tepat disematkan kepada si roti gulung, ya kan? Kenapa? Karena tupai itu dikatakan sepandai-pandainya tupai melompat, itu tupai itu pandai melompat gitu ya. Nah, tetapi si netizen barusan itu mengatakan sepintar-pintarnya si roti gulung. Kapan roti gulung itu pintar? Itu yang saya persoalkan. Nggak tepat peribahasa ini ya disejajarkan ya dengan si roti gulung. Nggak apple to apple. Si tupai itu memang dia pandai melompat,
Tetapi sepandai-pandainya tupai pandai melompat pasti akan jatuh juga gitu loh. Nah, sepintar-pintarnya roti gulung, itu yang salah. Karena si roti gulung nggak pernah pintar. Loh kok bisa Bang? Lah coba lihat sudah ya. Coba cek ya jejak digitalnya roti gulung sejak muncul tahun 2010 ya. Coba cek sampai saat ini. Apakah ada prediksi-prediksi roti gulung, analisis-analisis roti gulung yang dekat dengan kebenaran? Jangankan benar gitu ya, dekat dengan kebenaran aja. Nggak ada. Yang ada cuma apa? Cacian, makian, fitnahan. Kalau nggak DUNGU ya, DUNGU, dung-u, ya baji, kan, TOLOL. Cuma itu aja, nggak ada lagi. Hah? Jadi nggak pintar ini orang. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Di sini saya Kurniawan sebagai Ketua Umum Gerakan Cita Prabowo merasa prihatin dengan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung dalam sebuah acara ya. Di sini Rocky Gerung sungguh tidak pantas untuk melakukan penghinaan kepada Bapak Prabowo Subianto karena luar negeri saja sangat menghargai sosok seorang Prabowo Subianto. Sementara Anda, Rocky Gerung, Anda adalah bagian dari rakyat Indonesia. Anda adalah manusia yang cukup pinter, cukup cerdas, tapi Anda tidak memiliki etika dan adab yang bisa dibanggakan. Jadi di sini saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cita Prabowo mengecam keras atas pernyataan Anda yang mengatakan Bapak Prabowo tidak pantas untuk diucapkan oleh seorang yang terpelajar ya. Dan saya selaku Ketua Umum Gerakan Cita Prabowo dalam waktu dekat akan melaporkan Anda ke pihak kepolisian ya. Meskipun Anda sudah menyangkal bahwa itu gorengan dari buzzer-buzzer untuk membenturkan Anda dengan Pak Prabowo, tapi bagaimanapun omongan itu keluar dari mulut Anda. Jadi Rocky Gerung ya, Pak Prabowo mungkin tidak menanggapi ocehan Anda, tapi kami sebagai pendukungnya, sebagai anak-anaknya, ketika orang tua kami dihina, kami tentu tidak akan terima dan tidak bisa menerimanya. Ingat Rocky Gerung ya, kami semua ada dan belum tidur ya. Kami tetap ada di belakang Bapak Prabowo dan kami akan segera melaporkan Anda. Ya, tunggu Rocky Gerung. Kami akan membuat perhitungan dengan Anda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, rasain kau ya kan. Nah, saya mendukung netizen barusan yang merupakan salah satu ketua relawan Prabowo lah gitu ya. Saya lupa tadi nama komunitasnya apa, nama perkumpulannya apa. Yang jelas ya ini tadi mengecam gitu ya apa yang dilakukan oleh si roti gulung gitu ya, dan saya sangat sepakat sekali dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan bahwa ya si roti gulung itu memang sekali-kali itu memang harus dibungkam ya, dalam artian itu dilaporkan secara hukum begitu agar ada efek jera, agar muncungnya itu tidak sembarangan menghina, nggak sembarangan mencaci, nggak sembarangan memfitnah gitu ya, apalagi sampai mengatakan Presiden Indonesia ke-8 adalah bajingan TOLOL kan seperti itu. Dulu di masa Jokowi dia bisa berkelit, oh Jokowi kan Presiden Indonesia ke-7, saya katakan Presiden Indonesia ke-8. Begitu Prabowo naik, sekarang berkelit lagi bahwa bukan Prabowo yang dia serang, tetapi Jokowi. Dan saya mendapatkan kabar bahwa ini orang itu telah melaporkan si roti gulung ke Bareskrim Mabes Polri. Ya coba teman-teman yang tahu informasi tersebut benar ataukah salah silakan tulis di kolom komentar ya. Lanjut. 100% Rocky Gerung, Senquote, bajingan, tolol. Ada pepatah yang mengatakan, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Artinya, orang yang berbuat sesuatu yang tidak baik akan kembali pada dirinya. Mungkin Sobat Bukan Partai Politik pernah mendengar saya mengatakan di dalam akun YouTube saya, Bukan Partai Politik, yaitu 100% Fufu Fafa adalah Roy Suryo.
Hal ini saya katakan berdasarkan perspektif teorisasi coined by atau diciptakan oleh, bahwa ketika kita mengingat kata Fufafa, pasti kita akan mengingat Roy Suryo, bukan Gibran. Ketika kita mengingat kata Dungu, kita mengingat Rocky Gerung. Nah, sekarang kata Dungu itu telah terlampaui, yaitu dengan kata bajingan tolol. Oleh karena itu, ketika kita mengingat kata bajingan tolol, kita pasti ingat yang namanya bukan pada Pak Jokowi, tetapi pada Rocky Gerung. Bukan juga pada Pak Prabowo, tetapi juga pada Rocky Gerung. Karena itu, publik sekalian, mari kuatkan ingatkan kita. Ketika kita mengingat istilah bajingan tolol, sebenarnya itu adalah Rocky Gerung sendiri. Nah, teman-teman yang ingin bergabung di YouTube kami, bukan partai politik, silakan bergabung di sana dan kita akan diskusikan lebih jauh tentang hal-hal seputar politik, bukan partai politik. Ya, ini adalah sebuah ulasan yang disampaikan oleh seorang dosen gitu ya, seorang pengajar, dan sudut pandangnya ini dari sudut pandang ilmu apa tadi, psikologi atau ilmu apa tadi ya, lupalah pokoknya ya. Yang jelas apa yang disampaikan oleh netizen barusan ini adalah ilmu pengetahuan ya. Nah, kalau orang roti gulung itu modelnya macam kayak gini, ketika dia mengatakan sesuatu, dia menunjukkan apa namanya itu dasar-dasar berpikirnya gitu ya, itu baru bisa dikatakan orang cerdas dan akademisi. Tapi kan kalau roti gulung kan enggak. Cuma mencaci, memaki, itu pun nggak ada solusinya. Dan itu diakui sendiri oleh yang bersangkutan, bahwa tugasnya dia adalah mencaci, memaki sebagai rakyat Indonesia yang telah membayar pajak katanya. Ya toh, iyalah orang macam kayak gitu. Ya nggak berguna lah bagi bangsa dan negara ini, ya toh. Iya, dosen barusan ini sangat bagus sekali pendapatnya. Bahwa sebetulnya yang 100% bajingan TOLOL itu adalah si roti gulung sendiri, iya kan? Iya, karena ketika ada dungu disampaikan, ketika ada kata-kata bajingan TOLOL disampaikan, asosiasi pendengarnya itu langsung tertuju kepada si roti gulung. Berarti yang bajingan TOLOL itu siapa? Ya si roti gulung lah. Mantap, mantap. Lanjut. Nah, kau Rocky Gerung kena sender oleh Jenderal Prabowo, Presiden Republik Indonesia, Presiden yang ke-8. Makanya mulutmu harimaumu. Dua presiden yang telah kau hina. Yang pertama Bapak Insinyur Joko Widodo, tapi diam Bapak Insinyur Joko Widodo. Sekarang Bapak Prabowo yang kau omong. Kau omong presiden yang ke-8 adalah presiden titik-titik. Masih ingat tak kau? Baru tahu rasa. Kata pengikut kau adalah cerdas. Sangat cerdas. Cubalah kami masyarakat biasa, rakyat biasa. Udah selesai, udah didatangi polisi. Tapi kau aman-aman Salam dari uang kita kalau. Nah, ini pendukung Pak Jokowi, pendukung Pak Prabowo. Ini kalau sudah marah ini ya kan, satu provinsi bisa turun ke jalan ini. Hah? Kalau sudah ngomong berapi-api macam kayak gini, roti gulung bisa mencret-mencret ya kan. Makanya toh roti gulung ya kan, saya berharap kepada pemerintah ya untuk menertibkan orang-orang macam roti gulung seperti itu. Karena menurut saya seperti yang sudah sering saya sampaikan pada beberapa konten sebelumnya, terutama di channel sebelumnya ya, bahwa ujaran kebencian ya kan, cacian, makian, fitnahan yang terus-terusan dipertontonkan ke muka publik itu memang tidak akan mengubah ya, tidak akan mengubah jati diri bangsa dalam waktu dekat, tetapi bisa mengubah jati diri bangsa dalam waktu 5 sampai 10 tahun ke depan. Kenapa? Karena cacian, makian, ya hinaan, fitnahan yang sering muncul ya, yang sering dipertontonkan di media sosial, televisi dan lain sebagainya, itu kalau mudah diakses oleh generasi muda, anak-anak kecil kita gitu ya, generasi yang masih TK, SD, SMP. Nah, setiap hari mendengarkannya, maka lama-kelamaan dia akan menganggap ya cacian, makian yang sebetulnya tidak terpuji itu menjadi sebuah kewajaran, sebagai sebuah kekaprahan.
Nah, itu sangat berbahaya sekali di masa dia dewasa. Karena apa? Dia akan menganggap mencaci, memaki, menghina, memfitnah itu sesuatu yang tidak salah gitu loh. Iya toh, nanti ujung-ujungnya apa? Ya Indonesia bisa berubah lah jadi Timur Tengah ya kan. Timur Tengah coba teman-teman lihat itu. Suka mencaci orang-orang sana itu. Nah, itu. Nah, kalau dibiarkan orang-orang yang suka mencaci di negeri ini, jadi budaya ketimuran bangsa Indonesia ini 5 sampai 10 tahun yang akan datang itu bisa berubah ya, dan itulah yang saya khawatirkan. Oke teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang komentar netizen mengenai sikap si Roti Gulung yang selama ini suka menghina orang gitu ya. Termasuk menghina presiden ya, bukan hanya menganggap presiden dungu melainkan juga bajingan TOLOL ya. Ini adalah sebuah hinaan yang mungkin tidak akan pernah kita dengar dari penduduk manapun di belahan bumi ini kepada presidennya, kecuali dari orang jomblo permanen yang tidak berguna bagi siapapun ya di negeri ini. Dan kata netizen tadi, ingatlah bahwa sepandai-pandai tupai melompat pasti akan jatuh juga ya. Intinya mungkin saat ini adalah awal masa sialnya si Roti Gulung. Walaupun saya tidak sependapat jika si Roti Gulung ini diidentikan dengan tupai yang pandai melompat. Karena menurut saya si Roti Gulung tidak memiliki kepandaian apapun selain menghina. Nah ya, oke teman-teman. Konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar si Roti Gulung yang semakin kesini semakin menjadi bulan-bulanan para pendukung Prabowo. Kalau kemarin Prabowo yang menyindirnya hingga dia termencret-mencret ya, kini giliran para pendukung Prabowo yang speak up dan menghujat dia yang suka menghina presiden ya. Tidak hanya menghujat, netizen juga ada yang melaporkan yang bersangkutan ke Bareskrim Mabes Polri karena dianggap telah menghina Presiden Prabowo ya. Tetapi saya tidak tahu apakah yang dimaksud penghinaan ini adalah penghinaan baru ataukah penghinaan yang sudah lama dia sampaikan itu. Intinya ini bukan lagi masa Jokowi ya. Saat ini adalah masa Prabowo. Jokowi dan Prabowo bukanlah orang yang sama, orang yang sifatnya juga tidak sama ya. Kalau mau menghina presiden, maka berpikirlah sejuta kali dulu ya, karena saat ini masanya Prabowo. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.